Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada banyak pihak yang berusaha memisahkan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Sepertinya mereka tidak suka sekali melihat persatuan, kerukunan, kerjasama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Beberapa pihak yang nampak di permukaan adalah buser-busernya 03 yang sejak sekian lama mengilustrasikan, meramalkan kayak dukun gitu ya, menggambarkan bahwa nanti setelah Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, pasti Pak Jokowi akan dicampakkan, pasti Jokowi akan dibuang, tidak akan dipakai lagi. Hubungan kedua belah pihak dinilai sebagai hubungan politis belaka yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan politik masing-masing. Setelah usai terpilih Prabowo, pasti mereka mengatakan Pak Jokowi akan dibuang, akan ditinggalkan. Itu buser-busernya 03 banyak ngomong begitu itu, tidak satu dua. Nggak tahu alasannya apa, seolah-olah benci banget dengan Pak Jokowi. Seolah-olah nggak ikhlas, nggak senang melihat persatuan, kekompakan yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan para elit Partai Golkar pada acara buka bersama di Jakarta Jumat sore kemarin menjawab semua itu. Pak Prabowo dengan tegas bahwa mereka adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo menegaskan keberhasilannya tidak lepas dari peran Pak Jokowi dan masih menjadi timnya Pak Jokowi. Untuk itu, Pak Prabowo meminta kepada semua pihak koalisinya tetap menjadi koalisi Indonesia Maju, koalisi yang awalnya memang diinisiatori, banyak diberikan nasihat oleh Presiden Jokowi. Nah, ini tamparan keras buat siapa-siapa kemarin-kemarin tuh dari buser-buser pihak 03 yang mengadu domba, jadi sengkuni, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini saya baca beritanya ya. Prabowo di depan Airlangga, kita timnya Jokowi. Nah, ini tulis di CNN Indonesia di Jumat malam ya. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan sejak awal koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya di Pilpres 2024 merupakan tim Presiden Jokowi. Hal ini ia tegaskan ketika hadir dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di DPP Partai Golkar hari Jumat 29 Maret. Bersyukur kita bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Bersyukur kita tak ragu-ragu dan tak malu-malu, tak mencela-mencela. Kita tegas dari awal, kita adalah timnya Jokowi. Dengar ini, buser-buser 03 itu. Termasuk Denny Sirgarses tuh. Yang sejak kemarin selalu berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalah jagonya kok kemudian ingin berubah diri menjadi sengkuni. Itu watak-watak sengkuni yang suka mengadu domba, memecah belah para anak petinggi-petinggi anak bangsa di tanah air itu karakternya sengkuni kalau di perwayangan. Sengkuni itu mengadu domba antar pihak yang bagi dirinya dianggap akan menghalangi visi misi pribadinya, diadu domba. Pecah belah, biar visi misi pribadinya tercapai, itu sengkuni. Nah, orang-orang yang suka mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapapun mereka adalah mewarisi karakter sengkuni di dunia perwayangan. Dan mereka adalah karakter-karakter buruk yang tidak suka rekonsiliasi, yang tidak suka persatuan, yang tidak suka Indonesia aman. Kalau tidak sejalan dengan otak kepala mereka dianggap sebagai sebuah kelompok yang berkhianat kepada bangsa, dianggap sebagai kelompok-kelompok yang mengkhianati kepentingan bangsa. Padahal bukan mengkhianati kepentingan bangsa,
tapi tidak sejalan dengan kepentingan kelompok mereka itu. Satu 11-12 dengan kelompok-kelompok politik identitas itu. Kalau yang tidak sejalan, tidak sepakat dengan mereka dianggap tersesat, dianggap kafir, dianggap musyrik. Yang di berengkolang kudi memang gitu. Tar, untuk teori timur kalau semati maning. Prabowo memastikan akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi yang sudah baik. Ia pun berharap terus mendapatkan dukungan, bantuan, dan nasihat dari banyak pihak nantinya. Ya, betul. Inilah negarawan sejati. Negarawan yang membutuhkan banyak masukan, pemikiran, termasuk dari senior-seniornya. Bukan kemudian setelah jadi presiden lari meninggalkan senior yang telah mendukungnya, mengkhianati seniornya. Kayak siapa itu? Yang suka teriak etak-etik gitu. Dulu dibantu oleh Pak Prabowo jadi gubernur Jakarta, telah jadi malah bajuk. bajuk. Dan kami membuka diri, kami ingin suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, yang terdiri pada para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, saling menegur, mengingatkan, dan saling mendukung, kata dia. Tak hanya itu, Prabowo juga memohon keluarga besar Golkar untuk terus bersama menatap masa depan lebih baik dan membangun negara. Ia juga memamerkan dirinya merupakan alumni Partai Golkar, bahkan ia kerap memuji Partai Golkar di hadapan petinggi Partai Gerindra. Bagus, ya harus begitulah. Bagaimanapun kita harus belajar pada Golkar, ilmunya banyak, kata dia. Ya, bukan hanya ilmunya banyak Golkar yang harus kita akui, tapi juga umurnya paling tua. Yang paling tua umurnya ya, Golkar, P3 dan PDIP sebenarnya tua-tua, tapi tua-tua mestinya semakin tua semakin bijak, bukan sebaliknya. Semakin tua apalah orang gelem kalah ngakunya menang terus, mentang-mentang tua. Angkana tapi nakene saya ora beda. Prabowo lantas bertekad untuk mengisi yang belum sempurna dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kita harus kurangi kebocoran, kita terus-menerus memerangi korupsi, bagus itu. Kita berjuang untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan program yang sudah ada, kita sangat optimis hadapi, kata Prabowo. Ya, Pak Prabowo, korupsi adalah masih menjadi PR terbesar bangsa ini. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, Pak Prabowo. Ini PR besar bangsa kita, tantangan ke depan kita semuanya, anak-anak bangsa NKRI yang masih belum bisa diselesaikan secara tuntas sampai hari ini, 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Tentu apa-apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi sudah bagus, tapi perlu dipertegas lagi. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini PR besar bangsa kita, Pak Prabowo, dan ini membutuhkan karakter seorang kepala negara yang tegas, dan kita berharap Pak Prabowo bisa tegas terhadap sampah-sampah persatuan, sampah-sampah bangsa dan negara. 3 hal tadi, 4 hal ya, korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini musuh bangsa. Ini akan menjadi batu sandungan yang akan terus menghalangi gerak langkah laju kita menuju Indonesia yang mandiri, yang maju. Kalau tidak diberantas dengan tegas, 4 hal itu, kita akan terseok-seok dan akan mengganggu kita terus, Pak Prabowo. Jadi kita semua, anak-anak bangsa, pecinta NKRI, pecinta Merah Putih, pecinta Bhinneka Tunggal Ika, sangat mendukung penuh Pak Prabowo, sangat mendukung penuh Pak Prabowo untuk memberantas tegas 4 penyakit bangsa itu. Koruptor kalau perlu hukum mati, Pak. Kalaupun tidak dihukum mati, cebloskan Nusa Kambangan. Saya dalam hal ini sepakat dengan programnya Pak Ganjar kemarin. Biar kapok gitu loh. Iya, yang terbaru kita sedang menghadapi masalah korupsi timah ya, tambang timah. 200 triliun lebih. Hanya cocote orang kementus sok ngartis, sok nampang tapi makan duit tambang yang luar biasa. Yang suaminya artis itu loh, siapa? Sandra Dewi apa siapa itu?
Kepengen ngampleng dasi ngerti rai ini loh. Orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan kebangsaan, wawasan kebangsaan, taunya hidup glamor, pamer kemewahan. Orang-orang kayak itu apa? Hukum mati aja Pak. Gak butuh Indonesia dengan orang-orang begitu. Pamer kekayaan, pamer glamoritas. Gak tahu merah putih Pancasila saya mungkin gak hafal itu. Brengsek. Indonesia dijejali orang-orang kayak gitu ya rusak negara ini. Jadi saya sepakat tuh untuk para koruptor bikinkan penjara khusus di Pulau Nusa Kambangan. Nanti tak dampingi Pak Prabowo kalau ke Nusa Kambangan. Dekat itu dengan Banyumas dengan Cilacap. Saya sudah beberapa kali menginjakkan Pulau Nusa Kambangan. Kalau yang parah-parah tembak hukum mati aja di sana. Dan kalau perlu kuburkan di sana, lempar ke laut boleh buat makanan ikan hiu. Ya sebel banget sih. Termasuk yang orang-orang yang suka mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris itu paling pas dia juga harus di sana tuh, dihukumnya di sana tuh. Tangkapin semua itu orang-orang yang suka mengganggu kenyamanan perbedaan hidup beragama di tanah air ini. Nusa Kambangan tempat mereka sebenarnya yang paling cocok biar hidup sama monyet, sama macan tutul, sama garangan, ini kletak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.